Halo teman-teman, saya Efraim Jeremia Siregar dari kelas 9A, nomor absen 15, dari sekolah SMP Strada Slamet Riyadi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu perubahan sosial dan contoh-contohnya dan jenis-jenisnya. Yaudah kita mulai aja. Arti perubahan sosial. Perubahan sosial itu apa sih? Perubahan sosial itu adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Setiap individu atau masyarakat pasti mengalami perubahan baik di lingkungan masyarakat atau keluarga. Perubahan sosial merupakan fenomena yang selalu ada di masyarakat manapun. Perubahan kadang-kadang dibuat, kemudian antara proses perubahan dalam struktur sosial. Nah, lanjut. Jenis-jenis perubahan sosial. Apa aja sih contohnya? Perubahan sosial itu memiliki berbagai macam bentuk berdasarkan lama waktu berubah, skala, sifat, serta niat terjadinya. Berdasarkan lama waktu berubahnya, perubahan sosial dibagi menjadi dua, yaitu perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Dasar dari teori evolusi dapat berupa unilinear theories of evolution, yang mengatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahapan tertentu yang dimulai dari yang paling sederhana hingga yang paling sempurna. Dasar dari teori yang kedua adalah Universal Theories of Evolution, yang menganggap bahwa perkembangan masyarakat tidak memerlukan faktor yang tertentu dan bersifat tetap. Terakhir adalah Multilinear Theories of Evolution, yang fokus pada penelitian evolusi masyarakat dengan tahapan-tahapan perkembangan yang tertentu saja. Untuk memenuhi terjadinya revolusi itu, diperlukan beberapa syarat. Lanjut. Sementara itu, perubahan cepat atau revolusi hanya dapat terjadi jika syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat revolusi itu apa aja sih? Misalnya keinginan umum, pemimpin yang dapat mengayomi, kesamaan tujuan, serta momentum yang tepat. Bentuk perubahan sosial berdasarkan skalanya dapat dibagi menjadi perubahan besar dan perubahan kecil. Perubahan besar memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Contohnya, perubahan perkembangan teknologi. Sementara itu, perubahan kecil tidak berpengaruh secara langsung ke masyarakat dalam skala yang besar. Berdasarkan niatnya, perubahan sosial dibagi menjadi perubahan yang dikendaki, perubahan tidak dikendaki, dan perubahan yang tidak direncanakan. Terakhir, perubahan sosial berdasarkan sifatnya dibagi menjadi perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural ini memiliki dasar untuk mendorong adanya reorganisasi suatu masyarakat. Sementara itu, perubahan proses adalah perubahan sebagai penyempurnaan sekaligus tambahan dari perubahan yang terjadi sebelumnya. Lanjut. Kita lanjut ke contoh-contoh perubahan sosial. 1. Pakaian. Karena pengaruh modernisasi dan globalisasi, masyarakat mulai mengubah cara berpakaian mereka. Contohnya tuh kayak orang-orang yang sekarang ya. Dulu mereka orang Indonesia itu dulu lebih sering memakai baju adat mereka, tapi sekarang mulai bebas memakai apa atau hanya kaos dan celana aja. 2. Gaya hidup. Gaya hidup kebanyakan orang juga berubah. Ada yang menjadikan sebagai gaya hidup yang baik sebagai vegetarian, namun ada pula yang sesat seperti mengonsumsi narkoba dan yang lain-lain sejenisnya. 3. Model rambut. Banyak pelajar yang suka mencontoh artis mereka yang mereka idolakan sehingga menimbulkan efek yang dinamakan hits dalam pergaulan mereka. Namun juga harus dalam pengawasan supaya apa yang mereka lakukan tidak berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik. 4. Kesenian. Karena banyaknya berbagai kesenian yang masuk dari luar negeri, beberapa kesenian asli dari Indonesia sudah jarang ditemukan. Namun tetap saja masih ada yang populer dan dilestarikan hingga saat ini. 5. Permainan. Dalam hal permainan juga banyak ditemukan dalam kasus permainan asli Indonesia yang hilang.
Saya pun sudah tidak menjumpai permainan yang seperti eh, taplak gunung atau yang lain-lain di daerah saya. Lebih banyak sekarang memilih bermain game online. Misalnya seperti Mobile Legends, Dota, PUBG, dan lain-lain. 6. Budaya Barat. Budaya Barat ini memiliki pengaruh dari globalisasi dan juga banyak menyebabkan perubahan sosial yang menjadi lebih ke barat-baratan atau dikenal juga dengan istilah westernisasi. Hal ini bisa dilihat di berbagai sektor ya, yang dimulai dari musik, fashion, lifestyle, dan juga film. Contoh musik. Kalau Indonesia itu kan terkenal dengan musik dangdut. Tapi karena era globalisasi semakin canggih, semakin banyak juga orang Indonesia mengikuti selera musik orang luar negeri. Misalnya jazz, pop, rock, atau yang lain-lain. Dan fashion, dulu seperti yang saya jelaskan tadi, orang Indonesia dulu lebih sering memakai baju adat dari daerah mereka sendiri, tapi sekarang lebih sering mengikuti tren yang ada di zaman sekarang. Kalau lifestyle ini bisa banyak ya dijelasinnya, dan juga film juga. 7. Bahasa. Perubahan yang terjadi dengan bahasa ialah masuknya bahasa yang disebut dengan bahasa gaul atau dengan bahasa Indonesia yang sering dikomunikasikan dengan bahasa asing. Misalnya, bahasa yang dikomunikasikan kenawai yang berarti kenapa atau why atau apalah intinya. Kalau bahasa gaul ini banyak ya bisa dibilang. Misalnya kalau anak zaman dahulu, zaman dahulu biasanya mau ngomong itu aku, kamu, dia. Kalau sekarang gua, lu, atau yang lain-lain. 8. Ada kejahatan siber. Dengan teknologi yang semakin maju, informasi sangat mudah didapat. Salah satu kejahatannya seperti pembulian anak seperti yang sering terjadi di sekarang, hingga ada klarifikasi yang sering dilakukan oleh pihak yang salah itu, dan pembobolan website misalnya seperti hacker atau apalah orang yang gabut-gabut gitu. Contohnya seperti Raditya Dika pada tahun 2000 berapa gitu, dia akunnya pernah dihack dengan akun Facebooknya pernah dihack dan ada gambar Yonglex seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Maaf jika ada kesalahan atau kesilapan kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih karena telah menonton.